Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kela Aura Kanaya dengan NIM akhir 011 dari kelas TIE SSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ETS simulasi sistem industri. Yang pertama pada data promodel sendiri, itu terdapat data lokasi, data pengamatan bahan baku, proses produksi atau processing, waktu proses produksi, data routing, data resource, data path network, dan downtime, dan shift. Kemudian yang pertama yaitu untuk data lokasi sendiri, itu dimasukkan pada location berikut. Di sini ada kedatangan kain, pengukuran, pemotongan, buffer, penjahitan, perakitan, pemelituran, kedatangan gagang, QC, gudang reject, gudang produk jadi, kantin, conveyor output, dan juga conveyor input. Kemudian kapasitasnya juga telah disesuaikan dengan yang ada di soal. Berikut adalah kapasitasnya. Kemudian terdapat data pengamatan bahan baku. Di sini terdapat bahan baku kain, kedatangan kain. Di sini sudah disebutkan bahwa kedatangan 3 menit dan jumlah kedatangan 10 kali kedatangan sebanyak 10 kedatangan. Sedangkan untuk gagang terjadi 5 kali dalam sehari dan setiap kedatangan itu 40 unit dengan waktu selama 15 menit. Sehingga di sini yaitu kainnya dengan kuantiti 10, okurensinya 10, dan frekuensinya 3. Kemudian untuk gagang kipas sendiri kuantitinya 40, okurensinya 5, dan juga frekuensinya 15. Selanjutnya yaitu kita membuat pad pada pad network berikut. Di sini terdapat padnya itu 9 dan juga node-nya itu terdapat 8. Setelah node, kemudian kita membuat entity. Nah, di entity sendiri ada gagang kipas, kain, kipas baik, kipas reject, dan juga kipas jadi. Selanjutnya, untuk resource-nya sendiri yaitu ada operator transfer, operator QC, dan juga operator perakitan. Di sini unitnya terdapat dua. Di soal juga telah disebutkan bahwa terdapat shift resource, yaitu kedua operator akan bergantian jam kerja, yaitu 4 jam pertama oleh operator transfer dan 4 jam berikutnya untuk operator transfer kedua. Jadi di sini untuk DTS-nya sendiri juga disebutkan frekuensinya sebanyak 4. Yang pertama dengan first time-nya 1 hour, kemudian yang kedua juga 4 hour dengan first time-nya 1 hour. Kemudian pada shift-nya sendiri itu kita membuat define terlebih dahulu. Jadi define ini kita ngeklik salah satu contohnya. Ups. Karena ini untuk 4 jam berikutnya, kemudian ini di save untuk shift 1. Selanjutnya nanti untuk shift 2-nya sendiri itu dari jam 12 sampai jam 4. Itu dengan shift 2. Setelah itu shift ke assign. Di sini juga dideklarasikan untuk lokasinya kantin. Kemudian resource-nya operation transfer dengan unit 1, shift filenya yang sudah kita buat. Yang kedua juga sama dengan lokasinya kantin, resource-nya operation transfer dengan unit 1, dan filenya shift 2. Selanjutnya membuat atribut. Di sini terdapat atribut dengan ID ATTR1, kemudian A pemotongan kain, dan juga A tipe kain. Dan jangan lupa untuk membuat user distribution dengan ID U tipe kain. Dan define-nya itu sudah disebutkan pada soal, yaitu
60% kipas kecil dan 40% kipas besar. Setelah semuanya sudah, maka lanjut ke processing. Processing sendiri terdapat 13 processing berdasarkan dari data routing dari setiap stasiun. Di sini juga sudah disebutkan dari waktunya sendiri, serta waktu dari data waktu produksi juga sudah disebutkan di sini. Kemudian prosesnya juga dapat dilihat dari proses keempat ini, yaitu proses produksi. Sehingga terdapat kedatangan kain, kain kedatangan kain, kain ke pengukuran, dan lain sebagainya. Seperti gagang kipas ke kedatangan gagang, dan selanjutnya. Hingga di akhir yaitu exit sendiri. Selanjutnya untuk data waktu proses QC kipas itu dimasukkan menggunakan tools, kemudian start with. Kemudian semua angka-angka tersebut dimasukkan ke sini. Dan untuk hasil reportnya ini sudah didapatkan. Hasil reportnya. Selanjutnya untuk mencoba running. Di sini runningnya sudah sebanyak 30 kali. Ini untuk runningnya sendiri. Selanjutnya untuk skenario yang kedua, di sini terdapat perubahan em, pada speed operator, sehingga speed operator di research, kemudian speednya itu diubah menjadi 200. Kemudian data yang dihasilkan yaitu total exit-nya jadi lebih baik. Kemudian pada skenario kedua itu terdapat perubahan, skenario ketiga terdapat perubahan pada destination atau jaraknya sendiri. Sehingga destination-nya sehingga destination-nya itu saya buat lebih dekat. Jadi untuk hasilnya sendiri yaitu juga lebih baik pada total exit-nya sendiri, lebih besar daripada data nyatanya. Kemudian yang keempat yaitu perubahan pada processing waktu pemotongan. Pada ProModel, waktu pemotongannya saya menjadi 20 menit dan 25 menit. Di sini terjadi perubahan dengan total exit-nya itu lebih kecil, jadi dia tidak lebih baik daripada yang skenario awal. Di sini juga terdapat uji validasi menggunakan Bonferroni. Di sini terdapat waktu exit dari kain yang pada skenario awal dan juga skenario kedua, kemudian skenario ketiga, skenario keempat. Kemudian di sini juga sudah dilakukan perhitungan dan juga menggunakan sampel mean, average, kemudian sampel standar deviasi, dan juga sampel variance, kemudian ada standar errornya. C-nya sendiri yaitu 3 karena di sini observation difference-nya itu terdapat 3. Kemudian A-nya 0,05, kemudian alfanya 0,0167, kemudian
alfanya itu 2,933. Di sini pembandingnya pada sistem 1 dan 2 itu terdapat perbedaan yang signifikan pada sistem 1 dan juga 2. Kemudian yang sistem 1 dan juga 3 itu terdapat perbedaan yang signifikan juga, sementara pada sistem 1 dan 4 juga terdapat pada signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian secara keseluruhan itu skenarionya sudah terdapat perbedaan yang signifikan itu sendiri. Baik, segitu dulu presentasi dari saya sendiri. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.